Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walaupun air mengalir begitu deras, tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun tinggi sang Himalaya, tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berlatarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho ilahi. Marilah kita junjung tinggikan kepada Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagai para dewan hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada tegang ya. Ternyata yang hadir di sini cukup banyak. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada mas-mas, ada mbak-yu, ada yang tua, ada yang muda. Insya Allah semua bahagia nggih. Hadirin rahimakumullah. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Ketika Islam datang ke Indonesia, kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Ketika Islam datang ke tanah Jawa misalnya, Islam jangan cepat beradaptasi dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi, akulturasi antara Islam dan budaya setempat berlangsung secara damai. Kemampuan mengawinkan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam ini mempertegas bahwa antara agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tapi tentu bisa dibedakan antara keduanya. Oleh karena itu, sampai saat ini Islam mampu bertahan dan berakulturasi dengan kearifan lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mampu beradaptasi dan berdialog dengan budaya Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa saja bentuk akulturasi agama Islam dan budaya yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Atau mau tahu? Proses akulturasi ini bisa kita lihat dari seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Salah satu contohnya yaitu arsitektur masjid-masjid kuno yang ada di tanah Jawa. Itu merupakan bentuk akulturasi budaya Islam dengan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Masjid Agung Demak misalnya, atapnya yang berlapis-lapis yang disebut dengan istilah rondon. 3 susun atap Masjid Demak berbentuk segitiga yang melambangkan 3 tahap perkembangan spiritual dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, dengan adanya akulturasi di Masjid Agung Demak, kita bisa memahami bahwa Islam itu menyatu, Islam itu tasamuh atau toleran. Contoh lainnya, banyak tradisi masyarakat Muslim di Indonesia yang dilakukan. Salah satunya ketika di bulan Sya'ban. Di antaranya yaitu acara ruangan yang merupakan salah satu kreativitas ulama yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa. Tradisi ini merupakan bagian dari hasil pemahaman akulturasi. Tradisi ruangan hari ini masih tetap dipertahankan karena termasuk dalam konteks realitas sosial sehingga masyarakat tetap menerima dengan baik serta masih tetap berlangsung sampai sekarang. Dan masih banyak lagi bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal. Ingatlah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk melestarikan budaya yang sudah sesuai dengan syariat agama. Hadirin rahimakumullah, akulturasilah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi. Dengan akulturasi juga bisa meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bidang seni dan budaya. Akulturasi menjadi salah satu bukti Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman yang harus dijaga dan dilestarikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.